Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak pembina Gugus Depan Perguruan Tinggi, adik-adik Pramuka Penegak Pandega yang berpangkalan di perguruan tinggi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan kepada kita, sehingga pada kali ini, pertemuan kita kali ini, kita bisa sharing, kita bisa belajar tentang kewirausahaan. Nah, di kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kakak, adik-adik yang menjalankan puasa Ramadan, dan semoga di saat pandemi COVID-19 ini kita selalu memiliki mindset positif, kita memiliki semangat yang luar biasa, kita tetap produktif yang gembira, produktif yang visioner, sehingga kita tetap menjadi pramuka yang aktif, pramuka yang keren. Kakak adik-adik sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun sudah banyak kakak adik-adik yang kenal dengan saya, tapi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahidi Soekarno, saya andalan Kuarda Jatim bidang Gugus Depan, yang juga kami juga trainer di Eagle Fundamental Training. Maka kami akan share tentang apa yang kami miliki di kegiatan-kegiatan keseharian kami. Baik, kakak adik-adik sekalian, terutama buat adik-adik, siapa yang pernah dengar atau tahu tentang entrepreneur atau wirausaha atau pengusaha? Ya, saya rasa semuanya sudah banyak yang dengar. Oke. Kemudian siapa yang mau menjadi entrepreneur? Oke, terima kasih bagi adik-adik yang ke depan pengen menjadi entrepreneur. Saya ucapkan terima kasih, dan saya juga ucapkan terima kasih buat adik-adik yang mungkin tidak jadi entrepreneur, tapi Anda nanti menjadi partnernya entrepreneur. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi partnernya entrepreneur, maka kita harus tahu bagaimana keahlian dasar, karakter dasar, apa yang harus menjadi mindset seorang entrepreneur. Nah, kali ini kita akan coba diskusi tentang itu. Tapi sebelum saya lanjutkan, nah, biasanya di setiap sesi biasanya kami ada semacam ice breaking. Nah, kali ini kami akan bawa adik-adik kakak sekalian untuk ice breaking dulu, biar materinya tidak membosankan, biar kakak adik-adik semuanya gembira, senang, ya, tidak bosan. Maka saya akan mandu kakak sekalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan kedua tangan ini, ya, kedua tangan kita. Nah, caranya nanti tangan yang sebelah kanan nanti akan dilipat atau diputar gitu ya. Kemudian yang satu harus dilipat sesuai dengan jari-jarinya. Ya, ditangguhkan seperti ini. Nah, nanti kita akan putar ke kiri. Saya ulangi. Nah, yang pertama tangan kiri, kemudian tangan kanan diletakkan, kemudian nanti kita akan geser ke kiri. Oke, semuanya siap? Bisa? Oke, coba ditirukan. Ya, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Silakan, senyamannya. Oke, silakan. Ya, 1, 2, 3. Wow. Nah, ada yang bisa? Oh, kayaknya ada yang nggak bisa. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Yang pertama boleh kanan, boleh kiri. Ya, 1, ya, tangan kanan atau tangan kiri, atau tangan kiri dulu boleh. 1, 2, kemudian kita akan putar ke kiri. Ke kiri. Kalau ini kiri saya. Kalau mungkin teman-teman sebelah kanan ya. Nah, kita coba. 1, 2, putar 3. Gimana? Bisa? Nah, saya ucapkan selamat yang bisa, yang belum bisa nanti silahkan cari triknya seperti apa. Baik, kakak adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Nah, sepertinya sudah mulai konsentrasinya sudah mulai tambah ini ya. Kita lanjutkan. Kemudian, apa artinya? Entrepreneur itu apa sih sebenarnya? Contohnya apa? Ayo coba. Apa kira-kira artinya? Ada yang bilang pedagang, ada yang bilang wirausaha, oke, ada yang bilang apa lagi? Contohnya apa? Bisa ada yang mungkin memikirkan penjual bakso, boleh. Ada yang punya counter, boleh. Ada yang penjual sate, boleh. Dan macam-macam. Tapi apakah seperti itu? Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Nah, ini contohnya. Apakah mereka termasuk seorang entrepreneur? Pertanyaannya. Kita lihat ada penjual asongan. Apakah dia entrepreneur? Oke, simpan dulu jawabannya. Kemudian yang berikutnya ini, ada penjual-penjual lapak begini, kemudian ada penjual pikulan begitu. Apakah dia juga entrepreneur? Bagaimana dengan mereka? Menjual aksesoris-aksesoris
budaya begini? Apakah mereka juga entrepreneur? Oke, kita lanjut. Nah, kalau mereka apa entrepreneur? Mereka berpindah-pindah. Kalau yang awal tadi mungkin dia di tempat gitu ya. Kalau ini berpindah-pindah. Apakah yang berpindah-pindah begini yang entrepreneur? Karena sama-sama jualan mereka. Oke, kita lanjut. Mereka semua berusaha, mereka juga semua berdagang, semua menjual. Apakah entrepreneur sebenarnya? Oke, simpan dulu jawabannya. Sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana dengan mereka? Ini ada apa ini istilahnya? Toko kelontong ya. Nah, bagaimana dengan mereka? Entrepreneur? Atau kemudian yang seperti ini? Counter-counter seperti ini. Oke, kita lanjut. Mereka semua punya tempat juga. Mereka semua punya toko juga. Apakah yang punya toko itu adalah entrepreneur? Kak, itu kan yang punya tempat. Entrepreneur harus punya tempat. Apakah betul seperti itu? Coba nanti kita lihat. Ya, atau yang seperti ini. Toko-toko seperti ini. Orangnya disebut entrepreneur. Atau yang seperti ini. Nah, jualan seperti ini, kelontong. Pernah lihat deretan pedagang seperti ini? Kalau di payung ya, di batu kita lihat seperti itu. Ini toko penjual makanan. Kalau biasanya Ramadan ini banyak sekali yang jualan seperti ini. Apakah mereka entrepreneur? Apa barang yang mereka jual berbeda? Bisa jadi sama dalam satu barisan penjual seperti ini. Nah, adik-adik, kakak sekalian, apakah entrepreneur itu sama dengan berdagang? Nah, adik-adik sekalian, bahwa entrepreneur itu mungkin salah satu aktivitasnya adalah berdagang atau menjual. Tetapi apakah itu yang sebenarnya? Entrepreneur tidak sekedar berdagang atau berjualan ternyata. Entrepreneur itu sejatinya adalah rangkaian menambah nilai. Jadi menambah nilai produk yang dijual, menambah nilai timnya atau orang-orang yang terlibat, kalau saya menyebutnya adalah tim, kemudian menambah nilai dirinya. Nilai dirinya bertambah, value dirinya bertambah. Akhirnya dia berkembang. Nah, itu. Contoh, nah ini pensil. Harganya berapa kira-kira? Oke, ada yang sebut 1000, 2000, 2500. Oke. Harganya itu kira-kira kalau dibuat seperti ini, harganya lebih murah atau lebih mahal? Nah, kebanyakan adalah lebih mahal. Jarang yang lebih murah seperti ini. Yang seperti ini juga lebih mahal. Menambah nilai dari produknya. Seperti ini pasti lebih mahal. Nah, kalau pensil kita taruh di tempat yang seperti ini, kira-kira tempatnya ini harganya berapa? Murah ya kira-kira ya. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, lebih mahal atau lebih murah? Nah, ini adalah pertambahan nilai dari produknya. Harganya bisa lebih mahal. Atau seperti ini, entrepreneur jadi rangkaian menambah nilai. Menambah nilai produknya, timnya, dan dirinya sendiri. Nah, ini kita lihat apa minuman soft drink ya. Jika isinya habis, kalinya diapakan? Rata-rata pasti dibuang. Tapi kalau kemudian kita produk seperti ini, kita rubah nilainya, maka akan bertambah nilainya. Seperti ini, yang awalnya seperti ini, botol-botol kaleng-kaleng susu, kemudian dirubah menjadi celengan. Entrepreneur sejatinya rangkaian menambah nilai dari suatu yang tidak berharga menjadi berharga atau bernilai dengan melakukan setidaknya ini inovasi produk, inovasi pemasaran, dan inovasi proses. Jadi di akhir kita akan coba pelajari juga tentang marketing mix agar kita bisa mengikuti aktivitas-aktivitas sebagaimana seorang entrepreneur. Tentang inovasi ada 3 hal tadi. Nah, itu adalah hal-hal yang mendasar. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan slide berikutnya, yaitu tentang mindset.
Kakak adik tahu mindset itu apa? Oke, ada yang menjawab cara berpikir, ada yang menjawab pola pikir. Nah, saya ada serangkaian kata yang mungkin membantu kita, yaitu cara kita berpikir yang kemudian berulang-ulang hingga terpola. Jadi bagaimana cara kita berpikir yang kemudian berulang-ulang hingga terpola. Mindset ini bahaya kalau tidak kita desain sejak awal. Contoh, kakak adik-adik sekalian, kalau saya sebutkan air mineral, kira-kira seketika merek apa yang muncul? Pasti merek yang terkenal itu kan? Ya. Kemudian ketika saya sebut teh botol, maka merek apa yang kemudian seketika muncul? Pasti. Nah, yang itu. Nah, ini yang menjadi mindset yang kemudian ketika itu berulang-ulang kemudian masuk ke pikiran bawah sadar. Sama halnya dengan entrepreneur. Kalau mindset pola pikir kita tentang entrepreneur masih belum tepat, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di kedepannya. Jadi mindset ini penting. Selama mindset kita belum beres, maka mindset kita akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Maka mindset kita harus kita tanamkan terlebih dahulu. Menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha itu seperti apa? Jadi wirausaha itu seperti apa? Nah, ketika kita dengar air mineral yang dengan sebuah merek itu, kira-kira itu kita kenal sejak kapan? Bisa jadi 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Artinya ditanamkan begitu lama, berulang-ulang hingga terpola. Ketika ini dipanggil, maka itu yang muncul di dalam memori kita, di alam bawah sadar kita. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Nah, mindset entrepreneur kita coba memahami, ya, kita pahami bersama dari kuadran ini. Nah, ada E, ada S, ada B, ada I. Apa ini? Nah, ini yang sangat mendasar bagi saya pribadi, bahwa ini akan mengantarkan kita kepada yang entrepreneur yang sesungguhnya. Yang pertama adalah employee. Employee adalah ya karyawan, pekerja. Jadi dia bekerja untuk orang lain. Dia melakukan aktivitas pekerjaan untuk orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah self-employed. Ini sedikit lebih menarik lagi, karena dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri. Namanya self-employed. Sehingga dia bisa, tadi contohkan mungkin penjual bakso atau penjual yang lain, itu dia bekerja melakukan dari rangkaian A sampai B sampai Z, bahkan itu dilakukan sendiri untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, apakah E ini sudah entrepreneur? Tentu belum. Self-employed? Tentu belum. Nah, sekarang yang B, business owner. Nah, disinilah menurut pemahaman kami dan saya dapat dari guru-guru kami bahwa business owner inilah yang kita sebut dengan entrepreneur. Karena dia punya tim, punya anggota, punya follower, dan punya goal, punya produk, dan seterusnya. Ini business owner. Dia yang memikirkan kedepannya seperti apa, produknya seperti apa, maka ada tim kemudian yang membantunya. Nah, yang kemudian yang terakhir ini adalah investor. Nah, investor ini adalah orang-orang yang uangnya bekerja untuk dia, karena dia menginvestasikan uangnya. Baik, nanti kita akan lebih bahas lebih jauh tentang business owner sebagai entrepreneur yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar jualan self-employed. Ini lebih banyak seperti tadi contohnya, dia sebagai berdagang atau menjual. Walaupun salah satu aktivitas entrepreneur itu adalah menjual. Oke. Nah, kenapa ada di pramuka? Artinya kenapa Anda memilih dari jalur pramuka untuk menjadi entrepreneur? Setidaknya ketika Anda jadi entrepreneur, maka memiliki jiwa pramuka, memiliki trisatya dan dasa dharma. Jadi ini yang membedakan entrepreneur yang tidak pramuka dengan yang berawal dari pramuka. Pasti berbeda. Kemudian, kalian dasarnya apa? Nanti kita akan coba share kalian dasar dan karakter dasar untuk menjadi entrepreneur, agar kita menjadi entrepreneur yang kuat, tidak yang musiman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya kutip dari Pak Anies Baswedan yang dulu ketika masih menjadi Menteri Pendidikan.
Anak muda memang minim pengalaman, oleh karena itu ia tidak menawarkan masa lalu. Karena Anda semua adalah pemuda-pemuda masa depan bangsa ini ada di pundak kalian. Nah, maka banyak memang, dan ini sering terjadi, pemuda-pemuda itu tidak menawarkan masa lalu karena pengalamannya pasti masih kurang. Tapi hebatnya ini para pemuda, adik-adik sekalian pendengar Panika, anak-anak muda menawarkan masa depan. Yang ditawarkan adalah impian ke depan, goal dia ke depan, visinya di depan. Nah, ini harus kita tawarkan kepada bangsa ini, kepada gerakan kita, gerakan pramuka. Kita lanjutkan. Nah, peran pramuka, kami coba membuat ada 3 peran pokok pramuka, peran utama sebagai seorang pramuka, utamanya kita penegak Pandega. Apa itu? Nah, terlebih nanti ketika kita menjadi entrepreneur, kita akan menjadi agen perubahan. Contoh saat ini, semua aktivitas harus dikerjakan di rumah, maka alat bantunya harus online. Terbayang Kak mungkin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, banyak yang tidak bisa membayangkan. Tapi karena kita pramuka, kita entrepreneur, dengan perubahan, kita bisa segera menyesuaikan. Maka kita adalah agen perubahan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kekuatan moral masyarakat. Kita ini punya trisatya, punya dasar dharma, sehingga ketika nanti menjadi entrepreneur, bukan entrepreneur yang hitam, bukan hitam fisiknya, tetapi ilmunya. Nah, maka kita adalah entrepreneur yang takwa kepada Tuhan, cinta alam, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan seterusnya. Nah, maka ini perlu kita tanamkan, kita sadari betul bahwa kita ini adalah kekuatan moral masyarakat. Kemudian yang ketiga, peran kita sebagai pramuka di entrepreneur adalah pemimpin masa depan, jelas pasti. Karena bisa jadi 20 tahun yang akan datang, yang akan menjadi leader di perusahaan atau di tempat-tempat pekerjaan adalah Anda. Ya mungkin kalau tidak 20 tahun ya 15 tahun lah. Percepatannya harus dipercepat, sehingga kita akan menjadi pemimpin-pemimpin di tempat kita bekerja. Nah, setidaknya ini peran kita, dengan kesadaran ini maka mindset kita akan tumbuh dengan baik dan benar. Mindset kita akan beres karena kita memiliki peran yang begitu luar biasa. Baik, adik sekalian, terus bagaimana dan kapan? Nah, perlu kita tentukan, perlu kita buat tahapan-tahapan untuk bisa kita capai. Nah, kemudian pertanyaannya, bisakah kewirausahaan itu diajarkan? Pertanyaannya, bisa apa tidak? Mungkin kalau puluhan tahun yang lalu, mungkin sampai 100 tahun yang lalu, mungkin jawabannya adalah tidak bisa, karena mungkin ini adalah keturunan. Para entrepreneur itu, wirausaha itu adalah keturunan. Karena orang kesulitan untuk belajar, tapi sekarang tentu tidak. Entrepreneur bisa kita ajarkan, ilmunya sudah semakin banyak, semakin berkembang, dan kita bisa dapatkan dari mana saja. Contoh saja Instagram, kita berbasis online misalkan, jualan berbasis online, entrepreneur berbasis online, Instagram, maka kita bisa melihat kapan Instagram itu sering dilihat orang, kemudian kapan trafficnya tertinggi dan segala macam. Itu ada ilmunya, Anda bisa ambil dari dunia maya, dari internet. Maka sudah tidak kesulitan yang sangat berarti buat kita. Misalkan Anda ingin jadi entrepreneur, maka sudah banyak alat dukungnya. Oke. Nah, ini yang menjadi tantangan seorang entrepreneur. Jadi jangan kaget, jangan takut ketika nanti menjadi entrepreneur, karena memang sudah dialami oleh entrepreneur sebelum kita. Yang pertama kita lihat, pendapatan tidak pasti. Nah, karena pendapatnya pasti tidak akan sama. Dia bisa bertambah atau berkurang atau bahkan minus. Biasanya bangkrut, nah itu minus. Tapi kalau terus bertumbuh maka pendapatannya selalu bertambah, dan itu tidak terbatas. Karena saya mengalami sendiri. Kemudian kerja keras dan waktu, jam kerja yang panjang. Kalau manajemen waktu kita tidak baik, maka yang kita alami adalah kita tidak bisa memiliki waktu yang cukup. Kita merasa kurang. 24 jam bekerja itu bisa dikatakan kurang kalau kita tidak bisa membuat manajemen waktu. Tapi kalau manajemen waktu kita baik,
maka kita bekerja. Nanti kita coba akan detailkan tentang manajemen waktu ya. Selanjutnya adalah kualitas hidup masih rendah sampai dengan usaha berhasil. Sebelumnya harus berhemat. Betul. Sebelum usaha kita itu pada level yang level yang nyaman, maka kita akan terus berhemat, kita akan memaksa diri, dan itu akan menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita bahwa sederhana itu adalah gaya hidup, bukan karena keterpaksaan. Diawali dari sini, kualitas itu masih rendah. Memang iya, kalau di awal-awal kita rasakan, kalau entrepreneur kita bangun dari nol, itu yang kita rasakan. Bahkan jangankan untung gitu ya, terjual semua misalkan, itu sudah bagus gitu. Oke, dan yang terakhir, tanggung jawab sangat besar. Betul, karena kita harus menciptakan visi, kita harus membuat produk ini menariknya seperti apa, kemudian nanti ada marketing mixnya, ada place, ada price, dan seterusnya. Nah, ini yang harus difikirkan oleh seorang wirausaha. Nanti di breakdown ke timnya, bagaimana ini dijalankan. Karena banyak keputusan yang harus dibuat walau kurang menguasai persoalan. Iya, kadang kita seperti saat ini, yang dari offline menjadi online, kadang kita tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi dengan perkembangan teknologi, akhirnya kita bisa lebih mudah untuk tahu, mengikuti perkembangannya.